Halo teman-teman, saka. Oke, selamat pagi semuanya. Welcome back to my channel. Kali ini saya sudah berada di Kota Bogor, Jawa Barat. Mau go on trip naik kereta api Pangrango dari Bogor menuju Sukabumi full trip, teman-teman. Kereta api Pangrango ini melayani kelas eksekutif dan ekonomi dengan relasi Bogor menuju Sukabumi dan menjadi satu-satunya kereta api lokal komersil milik daerah operasi 1 Jakarta. Tapi nggak tahu juga nih, masuknya lokal komersil apakah aglomerasi juga ya? Tapi kayaknya antara dua itu deh. Kalau nggak lokal komersil adalah kereta api aglomerasi. Kali ini saya mau naik kereta api Pangrango kelas ekonomi dan harganya itu 45.000 teman-teman untuk kelas ekonomi, dan untuk kelas eksekutifnya itu sebesar 80.000. Pangrango ini menjadi satu-satunya kereta api di lintas Bogor menuju Sukabumi, karena selain Pangrango itu nggak ada, teman-teman. Bagaimana keseruan perjalanan saya naik kereta api Pangrango pada pagi hari ini? Tonton video ini dan putar intronya. Selamat pagi dari kota hujan Bogor, Jawa Barat. Kali ini saya sudah ada di stasiun Bogor untuk melakukan perjalanan dengan kereta api Pangrango. Kereta yang dari dulu saya idam-idamkan untuk saya naiki. Dan akhirnya saya berkesempatan untuk naik Pangrango secara full trip dari Bogor menuju Sukabumi. Pangrango ini adalah satu-satunya kereta non-KRL yang berangkat dari stasiun Bogor. Karena seperti yang kita tahu untuk saat ini, layanan stasiun Bogor hampir semuanya melayani KRL. Sekarang kita mari cetak tiketnya dulu. Wow, keretanya udah masuk, teman-teman. Ternyata baru saya masuk, ternyata keretanya udah masuk. Ini kereta Pangrango yang saya naiki. Jadi Pangrango ini masuknya di jalur 2 kalau di stasiun Bogor, teman-teman. Sekalipun kereta sudah datang, calon penumpang kereta api Pangrango tidak boleh langsung masuk ke dalam rangkaian. Hal ini guna untuk menunggu seluruh penumpang kereta api Pangrango tujuan Bogor untuk turun terlebih dahulu hingga tuntas, dan sekaligus menunggu proses langsiran lokomotif Pangrango selesai. Barulah setelah itu, seluruh calon penumpang kereta api Pangrango boleh diperbolehkan masuk ke dalam rangkaian kereta api. Sebagai kereta api aglomerasi, syarat utama naik kereta api Pangrango sangat mudah, yaitu minimal hanya melakukan vaksin satu saja. Namun kalau belum vaksin, harus menyertakan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Dan ini adalah langsiran lokomotif kereta api Pangrango. teman-teman, kali ini posisi saya adalah kereta api ekonomi 4.
Kereta api ekonomi 4 dengan nomor kursi 12D. Ya, mundur guys. Dapat kursi mundur. D. Saat ini saya sudah berada di sebelah persis rangkaian kereta api Pangrango. Nah, kereta api Pangrango ini melayani dua kelas, yaitu kelas eksekutif dan ekonomi. Nah, untuk kelas eksekutifnya menggunakan kereta eksekutif biasa, yaitu kereta eksekutif mild steel kaca lebar. Dan untuk kereta ekonominya menggunakan kereta ekonomi New Image produksi PT Inka Madiun tahun 2016. Untuk susunan rangkaian kereta api Pangrango ini bisa dibilang cukup pendek ya teman-teman ya, yang terdiri dari 4 kereta ekonomi, 1 kereta makan dan pembangkit, dan 2 kereta eksekutif. Jadi total rangkaian, maksudnya total kereta dari depan sampai belakang itu dalam satu rangkaian hanya 7 kereta teman-teman. Wow, cukup pendek ya. Yang unik lagi dari kereta api Pangrango adalah jarak tempuh dari Bogor menuju Sukabumi dan sebaliknya itu nggak sampai 65 km. Tapi waktu tempuh kereta api Pangrango justru tembus 2 jam teman-teman. Walaupun jarak tempuhnya bisa dibilang cukup pendek ya, nggak sampai 65 km, tapi waktu tempuhnya 2 jam. Hal ini dikarenakan kereta api Pangrango dari Bogor menuju Sukabumi itu hampir semua stasiun itu berhenti. Itulah kenapa waktu tempuh kereta api Pangrango menjadi lama dengan jarak tempuh yang cukup pendek sebenarnya ya, yaitu nggak sampai 65 km. Inilah sarana kereta ekonomi yang saya dapatkan, yaitu K3 01627 di Pondok Jakarta Kota. K3 ini artinya adalah kereta ekonomi, 0 artinya adalah tanpa alat penggerak, 16 artinya adalah diproduksi tahun 2016, dan 27 artinya adalah nomor urut pembuatannya yaitu 27. Dan Jakarta Kota adalah rumah atau dipo dari kereta api Pangrango. Baik eksekutif maupun ekonomi semuanya diponya Jakarta Kota teman-teman. Hanya saja membedakan hanya jenis keretanya aja. Kereta ekonomi Pangrango ini memiliki train mark F. Jadi train mark F ini artinya adalah kereta ini bisa dibawa dengan kecepatan 120 km per jam. Namun untuk kereta api Pangrango ini selama perjalanannya dari Bogor menuju Sukabumi memang kecepatannya kebetulan di bawah 100 km per jam teman-teman, karena jalurnya yang bergunung-gunung dan naik turun ya teman-teman. Terkesan tidak terpakai kalau di kereta Pangrango ya. 41 adalah berat bersih kereta yaitu 41 ton, dan 10 ini artinya adalah tipe roda atau bogi yaitu K10. For your information, untuk kereta ekonominya emang memiliki train mark F, tapi untuk kereta eksekutifnya justru memiliki train mark E yang artinya hanya boleh beroperasi cepat 100 km per jam saja. Selama perjalanan, kereta api Pangrango berhenti di semua stasiun kecuali stasiun non-aktif. Jika kalian naik Pangrango ekonomi, maka kalian harus menghindari kursi 1D dan kursi 22A, karena kursi ini tidak memiliki jendela. Selain itu, kereta ekonomi Pangrango memiliki beberapa fasilitas, seperti rak bagasi, colokan listrik, meja tatakan kecil, tirai plain model pesawat, televisi walaupun tidak nyala, pengatur sandaran kursi, gantungan barang, tempat meletakkan botol, dan kamera CCTV. Jika ingin mendapatkan kursi berhadapan pada kereta ekonomi Pangrango, maka kalian harus memilih kursi nomor 11 ataupun 12. Dan tentunya space roomnya termasuk lega banget dan nggak sempit. Oke, sekarang saya akan review toiletnya untuk toilet kereta ekonomi Pangrango.
Untuk toilet yang ada di kereta ekonomi yang saya tempati ini menggunakan toilet jongkok teman-teman. Dan untuk fasilitasnya seperti biasa, seperti kloset, terus ada semprotannya, terus ada keran air sama sabun cuci. Sabun cucinya malah di sini. Dan ada tisu basah, maksud saya tisu gulung ya maksudnya ya. Dan ada tombol penyiraman kloset. Ada mas. Oke, dan juga ada cermin dan pengharum ruangan juga teman-teman. Kereta ekonomi Pangrango ini diproduksi oleh PT Inka Madiun. Dan tepat pada waktunya, pada pukul 8:20 kereta api Pangrango diberangkatkan dari stasiun Bogor menuju Sukabumi. Perjalanan tiba di stasiun Bogor Paledang. Bogor Paledang ini ngomong-ngomong dulu adalah pemberhentian terakhir kereta api Pangrango sebelum diperpanjang sampai stasiun Bogornya. Ngomong-ngomong, stasiun Paledang ini sedang ada pembangunan guys, jadi nanti ada Skybridge yang terhubung langsung menuju stasiun Bogor. Setelah beberapa saat berhenti di stasiun Paledang, tidak lama sih, kereta api Pangrango akhirnya diberangkatkan kembali dari stasiun Bogor Paledang. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana kecepatan yang dialami oleh kereta api Pangrango ini. Bukankah ini sangat lelet, padahal tidak ada rintangan jalan ataupun hambatan. Beberapa saat kemudian, kereta api Pangrango tiba di stasiun Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat.
Setelah berhenti di stasiun Maseng, pada pukul 8:55 kereta api Pangrango diberangkatkan dari stasiun Maseng, Bogor, Jawa Barat. Nasi goreng, nasi ayam, Dan sampai saat ini, kereta api Pangrango masih setia dengan kecepatan pelannya, teman-teman. Yang sangat dan sangat aneh itu, beberapa lintas sudah melakukan double track, tapi Pangrango ini tetap setia pada single track. Jadi double track berasa single track, teman-teman. Jadi hanya satu jalur saja yang digunakan. Entah kenapa, double tracknya malah nggak digunakan. Mungkin sepertinya menunggu jalur double tracknya sudah selesai dikerjakan kali ya, baru bisa digunakan. Selamat pagi para pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Pangrango akan tiba dan berhenti di stasiun Cigombong. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cigombong, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Bagi penumpang yang berada di ekonomi 3, ekonomi 4 diharapkan dapat bergeser ke ekonomi 2 guna mempermudah proses turun penumpang. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Cigombong.
Tepat pada waktunya pukul 9:05, kereta api Pangrango tiba di stasiun Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami informasikan bagi penumpang yang berada di ekonomi 2, ekonomi 3, dan ekonomi 4 diharapkan dapat bergeser ke ekonomi 1 guna mempermudah proses turun penumpang. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Cicurug. Perjalanan kereta api Pangrango tiba di stasiun Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tepat pada pukul 9:20 sesuai jadwal. Kita sudah memasuki Kabupaten Sukabumi. Pada pukul 9:36 sesuai jadwal, kereta api Pangrango tiba di stasiun Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Stasiun Parungkuda ini sempat viral karena masinis yang berhenti di tengah pelintasan untuk membeli jajan. Beberapa saat setelah berhenti di stasiun Cibadak, kereta api Pangrango diberangkatkan tepat pada pukul 9:50 dari stasiun Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Setelah berhenti beberapa saat di stasiun Karangtengah pada pukul 9:59, tepat waktu sesuai jadwal, kereta api Pangrango diberangkatkan kembali dari stasiun Karangtengah, Sukabumi, Jawa Barat. Tepat pada pukul 10:13 sesuai jadwal, kereta api Pangrango tiba di stasiun Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Ngomong-ngomong, ini adalah stasiun persinggahan terakhir dari Bogor menuju Sukabumi sebelum tiba di stasiun tujuan terakhir, yaitu Sukabumi. Persiapan stasiun akhir Sukabumi. Tepat pada pukul 10:24, kereta api Pangrango sampai di stasiun tujuan terakhir, yaitu stasiun Sukabumi, Jawa Barat. Akhirnya perjalanan sampai tujuan terakhir dengan selamat. Saat ini perjalanan kereta api Pangrango telah sampai di stasiun Sukabumi jam 10:24, tepat waktu sesuai jadwal.
Oh ya, saya simpulkan sedikit ya, untuk perjalanan kali ini benar-benar luar biasa sekali ya. Untuk kereta api Pangrango ini sepanjang perjalanan dari Bogor menuju Sukabumi, rata-rata kecepatannya itu nggak sampai 50 km per jam teman-teman. Bahkan di petak-petak tertentu, bahkan kecepatannya di bawah 30 km per jam, yaitu kisarannya 25 sampai 28. Dan ini menjadikan kereta api Pangrango sebagai kereta api komersil dengan kecepatan paling rendah teman-teman. Bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan Siliwangi masih lebih cepat kereta api Siliwangi teman-teman. Penumpang kereta api Pangrango untuk saat ini yang turun di stasiun Sukabumi bisa dibilang cukup ramai, karena mayoritas ini biasanya penumpang yang turun ini adalah terusan menuju Cianjur atau bahkan Cipatat menggunakan kereta api Siliwangi. Sekian perjalanan saya naik kereta api Pangrango. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. See you on the next trip.